Episode 3, take 5, action! Halo, apa kabarnya nih teman-teman MPS semuanya? Balik lagi barengan sama Ikray di Minggu Pagi Show. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat ya. Minggu lalu, Jakarta katanya udah PSBB. Jadi mudah-mudahan nih teman-teman yang ada dimanapun di Indonesia, semuanya tetap sehat. Dan jangan lupa untuk tetap selalu melakukan protokol COVID-19 ya. Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Nah, minggu lalu kita ngobrolin yang namanya mulai dari nol, start from zero ya. Minggu ini kita bakal ngomongin yang namanya mulai aja dulu. Bareng tamu keren kita dari Hotel Yujanevala, barengan sama timnya MPS tentunya ya. So, are you ready? It's time for Minggu Pagi Show! Kaget ya. Ya gitu seriusan gua kaget. Apaan ayo? Mulai. Mulai apaan? Syuting tuh kamera udah depan lo lihat. Tuh kan MPS keburu. Kebiasaan jelek, kebiasaan jelek. Enggak ada aba-aba. Ge, kumaha ya, Ge? Permintaan request kita senatural apa ada aja katanya gitu. Ngomong-ngomong sapa dulu dong. Oh iya. Halo teman-teman, maaf ya kebiasaan jelek kita, tapi thank you udah tune in lagi di channel kita. Kita Asik. siap-siap untuk di episode yang baru. Asik, ngomong-ngomong kita mau ngomong mulai aja dulu. Mau ngomong mulai aja dulu. Oh iya, benar. Minggu kemarin kita udah sempat ngomong Dari nol. dari nol. Sekarang gimana cara nolnya? Gimana cara mulainya? Gimana cara nolnya? Gimana cara nolnya? Tapi hari ini keren Nes, kita punya teman tamu kita yang bakal ngomongin namanya mulai aja dulu. Mulai masak aja gimana, Mang? Nah, tamunya. Capek banget tau. Iya ya. Emang ibu bisa ngapain bu? Ini dekor ini berat, bawa bapak ini teh berat, tali Tapi bantet tahu nggak, ini tuh gini. ya khasnya kita tahu MPS tuh jadi ada ini nih. Bapak dan ibu bantet. Bantet. Tapi ngomong-ngomong, mulai aja dulu tamu kita yang sekarang jago masak. Alhamdulillah. Itu skrip jangan kelihatan. Butuh, masih kubutuh, maaf. Pinter. Ganteng. Gue nggak butuh ganteng, gue butuh yang bisa masak aja gimana. Lu dasar makan mulu yang dipikirin. Ini teh udah Aduh. panas, capek, ngedekor teh capek saudara-saudara. Ya benar-benar. Tapi pokoknya nih tamu kita keren banget karena hari ini bakal nyontohin kira-kira kalau mulai aja dulu tuh gimana. Mulai aja dulu gimana? Sip. Gitu. Mangga, apalagi kalau masak. Nah, pas banget soalnya apa kita bakal minta juga dia masak. Kita panggil aja langsung teman-teman yang namanya tamu kita, Chef Panji Jatnika dari Hotel Yujanevala. Yes, tepuk tangannya dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat. Apa kabar, Chef? Alhamdulillah. Apa kabar? Jadi sesuai protokol dulu ya, Yujanevala itu protokolnya lengkap banget. Udah Iya. tadi pagi dicek, udah gitu ada kontrol suhu, terus udah gitu ada hand sanitizer, ada tempat cuci tangannya, keren banget deh gitu loh. Harus Kita- itu harus. Chef, apa kabarnya nih ngomong-ngomong? Kabarnya baik. Alhamdulillah gimana? Alhamdulillah sama Teh Ines. sehat banget. Nah, Chef sebelum kita mulai ngobrolnya, aku boleh dong minta Chef kenalan dulu sama teman-teman Minggu Pagi Show. Oke, langsung aja. Halo teman-teman Minggu Pagi Show. Kenalin, nama aku Panji ya. Aku chef di Yujanevala Hotel. Aku udah nikah ya. Karir aku mulai dari tahun 2008 sampai sekarang, which is sudah hampir 13 tahunan ya. Ya, betul. Di Bandung terus, jadi saya udah expertise-nya di makanan lokal dengan twist modern style. Asik. Itu aja sih. Gila, gue suka banget tuh dia bilang twist dengan modern Asik. style. Gila, itu keren banget. Harus Chef, gitu, tapi ya. hari ini kita mau ngobrolin mulai aja dulu. Kalau menurut Chef mulai aja dulu tuh gimana sih? Jadi mulai aja dulu, Kang. Halus. Ini keren banget sih. Cuman gue tuh suka gini sama tamu-tamu tuh gini.
sama mirip sama lu soalnya gitu. Singkat, padat, jelas, tapi butuh elaborasi. Iya betul gitu loh. Baik, Jadi baik, ini tuh baik, gimana baik. gitu, Chef kalau yang namanya mulai aja dulu teh? Ya kalau buat saya pribadi sih mulai aja dulu itu ya kita mulai dari nol lah. Maksudnya kita dari awal merintis ya, merintis, siap-siap melewati yang namanya doa, usaha, Asik. keringat dan darah. Aja. Kalau kekeret kan ada darahnya. Nah, eta. Kekeret teh kepotong ya Kepotong, teman-teman ya. gitu. Maaf ya, kalau saya memang Kita emang orang ini USA. ya, Orang Sunda asli gitu. orang Jerman, Jenderal Jerman. Jelas sendiri. Gitu. Oke, Chef. Hari ini kita bakal ngobrol tapi nggak asik dong kalau misalnya Ines tuh emang selalu lapar. Iya, punya Oh, lagi iya. Ines tuh. Wah, kelihatan dari raut mukanya Teh Ines ini udah mulai Iya, tapi ngomong-ngomong kan kita udah protokol udah segala macam, nggak rame kalau kita nggak kelihatan ini mukanya Langsung gitu ya. kelihatan ekspresi sesungguhnya. Nah, Chef mau nyontohin sebuah produk yang sebetulnya bisa dibilang mulai dulu tuh bisa dari sesuatu produk juga kan. ya. Mau masak apa sih Chef hari ini? Oke, sekarang saya tanya balik dulu nih. Mamang Iki sama Teh Ines sudah siap belum nih? Emang kita mau diapain? Siap makan? Iya aja, jangan siap makan aja, bantuin dong nanti. Ya, Mari boleh. makannya Nih, dong. temen lu nih, temen lu nih kayak gini nih. Oke. Ada apa aja nih Chef? Jadi hari ini aku akan coba buat untuk salah satu mungkin produk-produk yang bisa diaplikasikan tadi berhubungan sama mulai dari nol ya, mungkin aplikasikan untuk makanan-makanan yang lebih simpel, bisa dijual dalam bentuk packaging, mungkin rice bowl juga. Tapi bener sih Chef, kan maksudnya banyak banget ya dengan kondisi yang kita pandemik ini utamanya kondisinya pada akhirnya kalau orang bilang hashtagnya rebahan, kalau kita bilang hashtagnya tiarap sebenarnya Yes. gitu kan. Nah, makanya kita kenapa pengen banget nih ngundang Chef gitu, salah satunya ngomongin mulai aja dulu kan, kayak tadi bilang Chef bilang bahwa produknya sebenarnya bisa simpel. Kita bisa mulai dari apapun yang ada di lingkungan kita gitu kan. Betul, Mungkin betul. Ini bisa menginspirasi teman-teman Minggu Pagi Show untuk yang namanya ya udah mulai gitu loh. Nggak usah khawatir dengan yang namanya kedepannya seperti apa dulu gitu loh. Setuju. Nah, jadi apa sih Chef yang mau dimasak tuh? Nah, hari ini aku mau masak namanya nasi liwet sama ayam goreng. Tapi nasi liwetnya itu versi yang lebih simpel. Gitu. Oke, Jadi gue disuruh ngapain nih Chef? nah untuk Teh Ines dulu nih, ladies Siap. first ya. Ladies Oke. first. Kok saya curiga ngelihat ini badan segede gini diapain nih? Ini yang besar ini 40 cm nih Teh Ah. Ines. Astaga naga. Ini ada Oke. sambal, Buset. sambal jendol, sambal janda. Yang bikin beda apa sih Chef maksudnya? Nah, sambal janda itu Ini ada benar-benar apa aja nih? pedas ya. Ini ada rawit domba ya atau yang pedas lah ya. Kencur, daun jeruk, bawang merah, bawang putih. Kalau misalnya suka kasih gula merah, bisa dikasih gula merah. Oke, oke. Nggak direndos, dah. Jadi dominannya itu memang si cengek dombanya Dombanya itu. Dombanya. Si cabai rawit dombanya Yes, ini yang jadinya betul. ini ya. Tapi ini banyak banget chef. Saya boleh mulai sekarang nggak? Ini kayaknya Boleh. udah di ini juga ya. Udah Udah digoreng. digoreng, Ini tinggal udah digoreng Oke, ya. oke. Tinggal direne. Oke. Direndos. Semangat. Untuk Saya. Buat saya ngapain Chef? Kang Iki mah biasalah motong lalaban aja. Nanti kan kita- Alhamdulillah, gua nggak dikasih yang susah-susah. Oke, Oke. siap. Dan aku sendiri aku akan coba goreng si Nasi ayam sama si ayam. sama nasi ya. Boleh, boleh, Gitu boleh. aja. Baik banget. Dennis kalau Dikit-dikit misalnya saudara-saudara, bisa dikit-dikit pakai saudara-saudara. garam digaramin aja biar Oh lebih. nyak, Nih. garam. Wih, Ada ini langsung beef mantep, kalau di. mantep. Oke. Chef, tapi kita sambil lanjut apa ngobrol ya, Yes. sambil prepare semua segala macam. Kan Chef sekarang kerja sebagai head eksekutifnya Chef Yojana Fala Bandung. Yes. Tapi selain itu, Chef sendiri memulai sesuatu nggak sih? Atau you actually have something else di luarnya sebagai chef, head chef di sini gitu? Jujur ya, aku juga sebenarnya punya Usaha? usaha. Wis, mantap. Usahanya tetap di bidang makanan tapi? Ya, karena kebisaannya cuman itu sih. Kebisaannya. Kebisaannya. Chef, kebisaan masak itu luar biasa loh chef. Terima kasih. Cuman ya, aku juga merintis lah. Seperti tadi dibilang juga kan, mulai dari nol itu ya saya juga mulai dari nol. Ya, aku punya produk yang bisa dibilang dimsum sama Vietnam Spring Roll. Beuh,
Gitu. Mantap tuh kayaknya. Kok aku teringat sesuatu sajian yang kita makan di episode Tunggu. sebelumnya. Jangan-jangan yang punyanya Ewok Cep Ewok sambal. Itu punya lu ya sebenarnya. Oh ya ngomong-ngomong teman-teman, ini dimsum dari sambal Ewok Cep Ewok Sasambelan. Sasambelan. Aduh, ketahuan deh. Gue cuma dibilangin aja sama temen gue, ini ada yang ini, mau nggak lu cobain? Oh ya udahlah kita masukin aja gitu kan. Iya, Pak. Itulah salah satunya. Mungkin beda juga ya, kok namanya Cep Ewok Sambalan, tapi produknya dimsum gitu. Awalnya itu sambal. Cuman namanya bisnis kan nggak selalu lurus. Iya. Oh. Kita juga harus fleksibel ngikutin apa maunya market. Jadi ketika market maunya ini sambal slow moving lah. Iya, Kita harus fleksibel. Coba yang lain yang Betul. cepat gitu kan ya. Tapi Berikhtiar. benar juga sih chef. Kalau menurut chef sendiri gitu ya, tantangan yang chef alami pada akhirnya gitu, baik sambil kerja, terus udah gitu punya usaha, challenge yang beratnya sendiri apa sih chef? Yang bener-bener akhirnya, wah gila itu tuh menurut chef yang emang berat bro gitu loh. Berat yang pastinya sih, paling berat itu memulainya itu sih. Tuh kan? Tuh kan Nes, kata gue juga. I feel you, Chef. Ini saya mulai ngalusin aja susah, Chef. Tolong. Pas mulainya, awalnya jadi chef, kalau boleh tahu awal pertamanya itu gimana sih? Jadi awalnya itu ya karena balik lagi kebutuhan ya, kebutuhan dan mungkin passionnya juga udah masak dan istri juga di rumah ada waktu, akhirnya kita discuss juga gimana nih mau ada waktu nih dari jam segini sampai jam segini mau kita mulai apa enggak bikin sesuatu nih. Awalnya kan kita bikin produk nih, cuman lama-lama bikin produk juga nggak menjanjikan juga kan, jadi mendingan ada berapa kali saya coba reseller gitu. Mulai dari nol juga sebenarnya nggak usah creative Betul. something, bisa ngebantu orang lain. Bener banget. Nah ini yang menarik adalah, kalau menurut aku ya dari tadi, chef hebat banget. Maksudnya dia kerja, terus dia punya usaha, tapi nggak segan untuk yang namanya, kasarnya ya udah kalau emang harus reseller dulu, reseller aja dulu Iya. gitu. Nggak harus yang namanya bikin produk. Padahal kan biasanya nih, ini biasanya loh chef, yang namanya chef teh punya ego tinggi yang namanya produk gitu kan. Gila nggak sih? Awalnya seperti itu. Awalnya. Cuma kan kita harus fleksibel. Mang. Tapi ini bener loh teman-teman Minggu Pagi Show. Gua rasa pola pikir. Tapi ini menarik. Pola pikirnya adalah bahwa nggak harus yang namanya bikin produk sendiri. Terus pada akhirnya bisa untuk jadi reseller. Dan sebenarnya menurut gue ya, challenge yang utama adalah kan kalau sebagai seseorang yang punya profesi ini, biasanya ego gitu Ya. loh. Nah, gue pengen tahu juga sih Nas pendapat lo gitu. Apa yang menurut lo pada akhirnya kayak chef tadi gitu, ngadepin challenge dan tantangannya harus lu kudu kumaha sih? Nas kan nggak bisa cuma dihadapin, ya udah lu jalanin aja, nggak bisa dong. Ya nggak? Kan sebenarnya yang penting tujuan lu apa ya? Nah, oke, menarik. Maksud lo tujuan tuh kayak tadi kalau chef mungkin bilangnya bakatku butuh kalau kata orang Sunda ya kan? Ya udah butuh pan. Iya oke. Iya maksudnya gini, kalau chef mempertahankan ego, itu ego bisa ngasih makan nggak? Correct. Aja dalam kalau udah kayak gitu, kalau udah kayak gitu ini susah banget nih judulnya, gitu kan? Kayak yang pernah gue bilang, tujuan lu adalah going to point A to point B. Tujuan lu adalah point B. Lu mau naik kapal, lu mau naik mobil, lu mau jalan kaki, naik motor, sama aja. Menurut aku chef memang misalnya, emang aku butuh, apalagi zaman pandemik sekarang. Lu lihat dong lu butuhnya apa. Ya. Dan lu lihat vehicle apa yang menurut lu bisa nganterin lu ke sana. Bisa jadi naik mobil juga nggak 100% naik mobil, betul nggak chef? Iya, betul. Rencana mau jualan sambal, nggak bisa jualan sambal, ya pivot dulu jualan ke ini. Nggak sama-sama jualan kok. Betul. Nah kalau chef sendiri gitu, kalau misalnya ini chef dari lingkungan teman-teman atau misalnya dari keluarga gitu ya chef, apa sih yang chef mungkin kasarnya gini, mensupport yang namanya orang mau mulai? Jadi kalau aku pribadi sih lebih ke memang sih at the end kan cuan ya. Cuman kan balik lagi cuannya mau sebesar apa mungkin ya. Jadi ya kalau aku sih ya udahlah. Yang penting kalau jadi reseller itu bantu teman satu profesi juga kan. Cuannya
ada lah, cuman nggak terlalu Tahu gimana. dipatok harus gitu. At least orang tahu, repeat terus ya volume dapat, ya itu cuan menyusul gitu. Berarti aku nggak usah ngematok cuannya harus berapa sih. Tapi yang penting ada gitu kan. Ya yang penting ada dan orang juga nyoba, suka, intinya seneng, ya cukup sih. Tapi gue jadi penasaran, chef kalau misalnya sekarang kan sebagai head chef di Genevala, terus sebenarnya punya sampingan atau apa gitu kan ya. Ya. Cita-cita paling gedenya lu apa sih bro? Cita-citanya kalau dulu ya waktu pas zaman sekolah, memang wah aku harus jadi chef nih. Cuman mungkin kalau bisa flashback ke dulu, aku pengen jadi owner. Wesay! Tepuk tangan! Walaupun ya bisnis kecil lah, owner sih apa gitu. Nah, tapi kan jadi owner juga ya nggak gampang. Betul, itulah. Ya nggak gampang, gila gitu kan judulnya gitu kan. Kepuasan apa sih yang dicari? Nah itu pertanyaannya, kepuasan apa yang dicari saudara? Puasan apa ya? Yang pasti mungkin ketika orang tahu lah produkku tuh kayak gimana sih. Dikenal. Ya, dikenal. Gila. Ya. Tapi gue ngerti sih, itu ada satisfaction-nya, Iya. kepuasan tersendirinya gitu kan. Gitu sih. Gue makin lama makin lapar men, gue lihat sambal kayak gitu, ini nasi depan mata, tahu sama ayam Udah keringetan. ini udah keringetan, ini Panas, lama-lama lama-kelamaan gue dan makan cabai. juga gitu kan judulnya gitu kan. Tapi bener juga, ini menarik, resikonya adalah hal yang dihadapin, tantangannya menjadi hari ini. Cuman gue juga pengen denger sih, ini dari tadi dia enak aja cuma ngambil foto kamera doang, gue juga pengen, padahal kan ini punya usaha juga sebenarnya. Kalau lu Mang, mulai aja dulu Mang, lu kenapa mulai Mang? Karena kalau nggak dimulai cuman di angan-angan atau di apa namanya kerangka kerja doang, ya sudah. Gila. At least we die trying lah. Wih, udah try. Dia nggak penasaran lah. Oh, iya. Hai, penasaran ya. Tapi rasa penasaran, nah, ini balik deh kan kalau rasa penasaran, sampai lu akhirnya pada akhirnya bikin produk sendiri, terus udah gini, ada nggak sih rasa penasaran itu kayak emang yang ngeganggu gitu, terus ya, ih ketek, gue mah gitu kan? Pasti ada sih. Balik kalau misalnya penasaran, balik lagi ke ego ya. Jadi balik-baliknya ujungnya ngebandingin sih. Kok si A bisa kayak gitu, kok gua nggak bisa? Penasaran kok. Kenapa gua nggak bisa? Kenapa dia bisa gitu? Penasarannya antara gimana sih prosesnya bisa kayak gitu? Berapa lama sih kayak gitu? Jadi kayak dihantuinnya tuh sama yang lain gitu ya, Iya. maksudnya gitu kan, ada rasa kayak yang dia bisa, kenapa gua nggak bisa Nah, gitu eta kan? bisa. Dan eta bisa. Bisa. Ini menarik banget, tapi bener sih teman-teman Minggu Pagi Show, kalau menurut gue kayak emang lu harus coba, lu harus mulai aja gitu kan. Pada akhirnya kalau ditanya mulai aja dulu tuh gimana, ya lu emang harus mulai karena kalau nggak bisa, nggak kerasa gitu kan. Kalau bahasa Sundanya mah darwe heula lah. Dan derweh lah. Itu bisa jadi quote yang keren, Mang Giri nanti tolongnya derweh lah gitu kan. By Chef Panji Jatmika. Oke, tadi kan mau nyontohin, ini tuh contoh sederhana yang namanya Betul. mulai produk. Nah ini, tadi aku lihat nasinya akhirnya digoreng ya, tapi Yes. ini nasi liwet loh, Betul. ya kan? Ini, nah mungkin Now boleh, that you've mentioned, ya. katanya masih liwet. Nah itu kan saya tadi bilang nasi liwetnya berbeda. The twist of the modernization, Asik. man, gila. Oke. Masa kita kalau bikin nasi liwet harus Berjam-jam. nungguin, gitu. Ada orderan satu nasi liwet, tunggunya 2 jam lagi. Hai. Pulang tamunya. Siap. Terima kasih chef. Apalagi kalau tamunya kayak saya. Ya, Bye. bener, udah yang aku lapar, Mang. Ini pasti di-insert lagi sama tim produksi. Oh ya pasti. Nah, boleh dong chef. Jadi ini kan kalau yang aku tahu nasi liwet pada akhirnya harus pakai santan kan. Yes. Jadi ini udah digoreng, terus diapain lagi chef? Boleh digoreng semuanya, bawang merah, bawang putih, santan masuk semua. Dah. Jadi sistemnya itu kalau nasi liwet versi saya itu lebih simple ya. Karena kalau aku lihat filosofinya dulu itu nasi liwet kan semua protein, nasi, sayur itu ada di dalam satu. Ya, ini apa namanya? Centong Kaserol lah. Kaserol. Nah, ini, Bener. Nah, satu ini dibawa ke kebun. Kan dari kebun ke rumah jauh nih, daripada bolak-balik bawa aja nanti nggak Zaman panasin. dahulu kala, iya. Gitu. Oh, oke.
Sinyalnya gue baru tahu loh beneran. Sama, Ini sama. maksudnya buat yang untuk yang kayak orang-orang yang mereka kerja di kebun atau di Yes, gitu kan. betul. maksudnya. Kata petani-petani kan dulu itu. Dan ini kan cara tradisionalnya adalah nasinya di bawah, terus baru di atas itu ungkepnya. Jadi memang nggak kecampur sampai siang pun, Betul. baru dicampur baru enak. Yes. Cuma mungkin bedanya adalah karena ini simple gitu kan. Ini maksudnya adalah untuk kalau dijadiin salah satu contoh produk, ini akan lebih mudah. Yes, betul. Gitu kan. Nah, Betul. secara cost juga sebetulnya jadi lebih terhitung, bener nggak sih? Dari cost dan waktu. Bener, cepet. Plus kalau misalnya emang udah ini, ibaratnya apa ya, udah ada sejarahnya, bukan masakan yang baru, orang tuh lebih gampang Iya, nilai. benar. Ya tapi memang benar. Apapun itu, kalau utama nama, kalau kata aku ya, orang Indonesia itu paling utama adalah karbohidrat. Yes. Ya sebenarnya di mana-mana sih semuanya tuh karbohidrat. Tapi orang Indonesia khas banget kalau udah dikasih yang namanya sangu, nasi gitu kan, beas gitu kan, beras gitu. Itu kayaknya kuncian buat kita menjalani aktivitas sehari-hari itu lebih tenang gitu. Walaupun sekarang kayaknya hidup sehat itu kayak sesuatu juga sih. Iya, iya. Ganti beras merah. Oh, oke. Oh, itu menarik. Bisa. Bisa juga ya, Chef? Bisa ya? juga. Oh, bisa dong. Beras merah, beras coklat, yang kayak gitu-gitu juga bisa. Bisa. kali ya. Bisa. Waduh, Nah, mantap. Ayam goreng biasanya diungkep ya. Iya. Ah, Pakai bumbu kuning. Tapi kalau di Janefala sih kita pakainya bumbu kuning campur bumbu merah pakai kencur. Wow. Bisa dibilang lebih ke Balinese ya. Oh, oke. Jadi lebih sense of Balinese Ya. flavornya lebih terasa gitu. Gitu. Oke. Nah, Chef, Ya. kalau dari Janefala sendiri, maksudnya dari hotel sendiri gitu ya, kan sebagai head chef tentunya harus bisa berkreativitas dalam yang namanya menu Yes. atau produk-produk. Kalau di sini sendiri gitu ya, Chef, selama 1 bulan itu apakah selalu ada menu baru atau? Oke, jadi sebenarnya memang kita headquarternya di Thailand ya. Terus kita nggak bisa menghilangkan Khas-khasnya Thailand lah gitu. Ada, Oke. itu mungkin Thailand lebih autentik ya. Nggak boleh A, B, C harus seperti itulah, mango sticky rice harus seperti itu. Ternyata ketika aku cross check ke Thailand juga, prosesnya itu Persis kayak gitu. beda dengan yang kita punya gitu. Oh, oke. Contohnya itu. Nah, oke, aku juga karena aku lama di Bandung, diketahuinya lebih expert sama makanan Bandung. Jadi ya udah aku masukin Thailand sama Bandung, kita masukin bareng. Cuman biasanya yang Bandung itu yang lokal itu kan klasik nih seperti ini. Iya, Ya udah iya. kita twist sama platingnya yang rada modern gitu aja sih. Wih, menarik. sebenarnya kalau dibahas dari segi bisnisnya nih ya, comfort food yang pertama, karbohidrat tuh bisa nasi, Yes. tepung. Yes. Jadi tepung tuh bisa terigu hasil olahannya mie gitu ya, chef ya, bisa Siap. pastry gitu kan, kayak roti gitu. Jadi itu nomor 1. Pasti orang Indonesia udah aman seperti itu. Terus yang kedua adalah berbagai jenis protein gitu kan. Dan Maaf. Mata saya jatuh. Ini udah pengen sambal sebenarnya ya Allah. Sebenarnya sudah pengen Udah pengen sambal sambal ya ini. Allah. Menyatu Ya secara Allah. menyatu secara alamiah di dalam cobek. Udah harus pengen soel sebenarnya ya Allah. Oh, sebelum lanjut mau ingetin juga kalau yang namanya protein bukan cuma ayam tapi juga Tahu. tempe adalah protein gitu Uhat. kan ya. uhat. Bukan. Wah, Bikin itu dari tahu. Terus itu ya Gue udah gak connect beneran cuy. Allah. ternyata Iki lebih lapar daripada saya. Ya maaf ya. Teman-teman. Pura-pura aja nih si Mang Iki mah. Saya bukan pura-pura mencoba menjaga image. Lalu yang penting untuk pembeda adalah saus. Kalau di sini sambal janda ini kan Yes. sebenarnya jadi khasnya Betul. Chef Panji gitu kan. Jadi ini mungkin kalau teman-teman bingung, saya nggak jago-jago amat masak tapi jago ngerendos kayak saya. Mantap. Self proclaim jago rendos padahal bukan. Ngulek doang sebenarnya ngebumbuin lah sebenarnya. Chef. Ngulek ya sebenarnya. Jangan dibilang-bilang ya kencurnya udah lari 2 kali. Gua rasa kok. Nah. Nggak apa-apa, kata kencur juga nggak apa-apa. Oh, mau gantian nggak sama aku? Sini lah, ini dari tadi aku gemes soalnya kok ini bawang nggak hancur gitu loh menurut gue. Ya Allah, Ines. Saya boleh minta, mau pakai minyak apa enggak ini desanya? Bisa pakai minyak. Karena Atau kalau emang misalnya
sebenarnya kalau misalnya udah di Rendos. rendos, Hmm. kalau saya suka di sautein lagi buat make sure satu si expirednya lebih lama. Make sure dalamnya sampai matang yang dalam-dalamnya. Oh, ini menarik. Ini bisa jadi produk yang memang cuma dijual sambalnya doang aja ya, nggak Bisa. sih satunya kan ya? Itu pertama, dan yang kedua itu sebenarnya bisa kalau misalnya ada teman-teman yang mau kirim ini misalnya keluar Bandung atau keluar daerah juga bisa bisa. sebenarnya, Chef. Betul. Jadi untuk shelf life, teman-teman yang udah ada shelf life itu maksudnya masa expiry ini bisa lebih panjang. Betul. Nah, kamu tuh nyambel coba pakai tenaga. Di sini ada 2 cowok. Terus dua-duanya Ini jago masak. Jadi gue ngapain di sini? Ya makan doang. Enggak, kamu tuh apa tadi? Ratu dekor. Oh ya. Ratu dekor. Oh, dekor. Gitu. Gue udah bisa duduk atuh ya? Udah, duduk sana. Alhamdulillah. Aduh, oke. Chef, kita udah tinggal plating nih kayaknya, Yes, ya nggak? betul, Udah betul. mantep ya? Mantap. Oke, mari kita platingkan. Wah. Oke, Oke. sekarang waktunya Makan. kita makan. Nah, ngomong-ngomong sebelum kita menikmati, karena gue kayaknya udah deh, ini nggak perlu dilihatin sama teman-teman MPS, daripada teman-teman MPS pada ngiler aja. Kalau mau bisa langsung kontak, cari aja langsung tuh Chef Brewok di sini, di Jone Fala ya. Mas Kita Satu. dimasakin khusus. Hai, Chef Capruk katanya gitu. Kalau misalnya penasaran banget, ini mantap banget. Ada nasinya juga perlu dilihatin sekali lagi, Mang G. Duh, gila ya gitu loh. Nah, sebelum kita tutup, Chef Panji pengen pesen-pesan apa buat teman-teman MPS di sana biar yang pada mau mulai semangat tentunya. Buat teman-teman PS di sana, kalau misalnya apa tadi pertanyaannya? Mulai aja dulu, Mulai tipsnya dulu. gimana? Tipsnya untuk mulai dulu adalah yang pertama kita harus niat nih, niat terus jalanin dan harus siap buat gagal, itu aja sih. Terus tadi kata Mbak Ines bilang itu nanti gimana, jangan gimana nanti, usaha dulu baru pasrah gitulah intinya. Asik, keren banget. Gue suka nih kalau tamunya udah kayak gini ya, cakep banget. Oke, baiklah teman-teman MPS, gila akhirnya dengan sedikit papanasan hari ini, Iya. papanasan ya. Thank you very much yang udah pada nonton. Tapi hari ini spesial, yang bakal ngomong harus nge-like dan subscribe. Hari ini ada neneng yang di sebelah sini. Saya baca skrip aja kalau kayak gitu ya. Gue paling seneng kalau udah ngelemparin kerja sama Ines. Ayo Ines, ajak teman-teman untuk subscribe. Ayo udah ngerendos. Udah keren, sudah gue ganti lagi ayo. Mulai aja dulu. Mulai aja dulu, udah cepetan mulai gitu. Jangan lupa komen untuk subscribe. Gue masih nggak tahu tombolnya di mana. Kalau di mereka sebelah kanan, kalau di kita sebelah kiri. Oke, siap. Sebelah kiri itu sebelah mana ya? Kiri, Ines kiri. Udah lapar ya? Udah lapar soalnya beneran siap. Jangan lupa buat komen sama subscribe. Tombolnya sebelah kiri. Kalian, ini benar sebelah kiri ya? Ya sebelah kiri kita, sebelah iya, kanan iya. mereka. Oh iya, itulah. Jangan lupa untuk Right. pencet belnya. Untuk Pencet belnya notification-nya buat- untuk untuk dipasang. notification. Oh my god. Oke, lanjut ke Iki lagi. Yang pasti teman-teman jangan lupa untuk sampein komen-komen kalian dan kritik kalian kalau misalnya pengen ada tamu-tamu yang pengen kalian undang atau misalnya kalian pengen ngobrolin tema-tema tertentu, please komen di below di bawah atau kalian bisa juga DM kita di Instagram kita di @Minggu Pagi Show yang pasti ya. Nanti insya Allah ada Mimin yang akan menjawabnya walaupun Miminnya kayaknya gue sendiri juga. Multitasking. Straight to the mimin. Multitasking gitu Ya, ya. multitasking. Nah, yang pasti thank you very much for your attention. Kita bakal ketemu lagi di Minggu Pagi Show minggu depan. Minggu depan? Depan. Minggu depan? Minggu depan? Maybe. Tapi yang pasti stay safe semuanya sampai kita ketemu lagi. And thank you very much. Ciao. Yay! Dan sih kayak sangan sih ya. Serius gua. Ada banget sih. Tapi jam segini ya, gila ya.